Beckham Nah Putra itu juga. dia tuh, itu kan kekayaan tersendiri ya. Eh, Mau pilih William Barros main duluan atau milih Beckham yang cadangan biar eh, eh. dia jadi super sub aja sehingga Berginio yang main duluan. Wah itu makanya hilang dua di belakang tuh Persib nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu Berpengaruh. signifikan sih. Selamat pagi Bung Yuke. Selamat pagi, Janti, Bur. Pagi Mas Yuke, sehat Mas Yuke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ya, udah langsung Alhamdulillah. kita ngobrolin bola ya. Sarapan udah pagi berarti ya. Nah, Bung Yuke, ini jelang laga akhir pekan nanti ada Persib Bandung melawan Semen Padang. Ini soal Ya, kondisi skuad Persib yang kabarnya kehilangan dua pilar utamanya ya, ada Frans Putros dan juga Patricio Matricardi yang harus absen. Nih gimana nih menurut Bung Yuke nih soal skuad Persib yang akan dibawa melawan Semen Padang? ya memang ini tidak selalu ideal ya. Apalagi ini di perjalanan menjelang akhir pertarungan persaingan pacu juara pasti ada aja tim-tim yang kehilangan pemainnya gitu ya. Entah karena cedera, entah karena sanksi gitu ya. Cuma yang jelas Persib ini kan berbeda ya, karena Persib ini kan datang di musim ini dengan skuad yang sangat besar gitu ya, dan punya kualitas yang baik. Mengapa? Karena dari awal kan memang disiapkan untuk dua kompetisi. Jadi kalau sekarang kemudian akhirnya Persib hanya berfokus di kompetisi domestik setelah gagal di ASEAN Champion 2 itu, otomatis mereka malah menjadi lebih apa ya, lebih penuh artileri gitu ya, penuh amunisi gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kehilangan Matricardi sama Pran Putros karena mereka punya banyak pemain-pemain pelapis yang juga kualitasnya nggak kalah, ya kan? Mereka masih punya Dewangga, ya mereka masih punya Eliano yang bisa versatile main di beberapa posisi, masih punya juga Robi Darwis. Jadi nggak terlalu kesulitan lah ya. Di tengah juga apalagi di tengah padat banget kan, masih ada Maklok, masih ada Tokai, masih ada Malis gitu. Jadi menurut saya sih kehilangan dua back itu ya memang cukup disayangkan karena gimana pun mereka kan pemain inti ya, chemistry-nya, bondingnya sudah baik dengan komposisi yang lebih awal. Tapi saya kira kalau lawan Semen Padang mestinya nggak terlalu jadi masalah kehilangan dua pemain itu. Apalagi Julio Cesar udah balik ya, Mas Yuke telah dikonfirmasi oleh Gojanoda Nah, kan. Nah ini itu Mas juga Yuke, karena ya ini kan lawan Persib Bandung juga Semen Padang ya, timnya lagi berjuang lepas dari zona degradasi kan. Nah ini kan pelatih Semen Padang juga baru nih, Imran Nahumaruri. Nah Imran ini di laga debutnya menang 2-0 atas PSBS Biak, dan juga di musim lalu ketika melatih Malut United, Imran bawa Malut United menang 1-0 atas Persib di markas Malut United. Nah ini dengan kehadiran Imran ditambah lagi juga Semen Padang dikenal sebagai giant killer. Kita juga pernah bahas sebelumnya Mas Yuke ya. Semen Padang pernah ngalahin ya Persija, pernah ngalahin Dewa United. Nah ini kira-kira dengan kehadiran Imran Nahumaruri gimana nih kansnya Semen Padang untuk mencuri poin atau mengambil poin lah dari Persib Bandung ya di laga nanti gitu. ini ini tentu ujian yang pasti nggak mudah ya buat Imran ya. Apalagi posisi dari Semen Padang kan tuh di posisi yang sangat rentan ya, karena di peringkat ke-17 sih kalau nggak salah ya, di garis merah gitu. Makanya kemenangan kemarin lawan PSBS Biak sebenarnya bukan berarti sudah otomatis menghapus kendala-kendala teknis yang ada di lapangan, yang ada di tubuh skuad Semen Padang, karena PSBS kan juga sekarang sedang struggle ya. Namun apapun kemenangan kemarin tuh seperti menghidupkan lagi asa, menghidupkan lagi harapan bagi pendukung Semen Padang. Tadi sempat Bur bilang bahwa Semen Padang nih kayak seperti giant killer kita pernah bahas, mereka bisa ngalahin Dewa United, ngalahin Persija. Nah, ini juga yang harus hati-hati ya Persib Bandung ya. Bahwa dengan pelatih yang baru, semangat baru, tentu Semen Padang nih menjadi squad yang agak berbeda kali ini karena pelatihnya juga baru kan. Jadi harus diwaspadai dan tentu Semen Padang akan berusaha keras ya untuk bisa merepetisi apa record mereka ketika mereka bisa ngalahin Dewa, mereka bisa ngalahin Persija di kandang mereka di Agus Salim. Tentu itu akan terus dimotivasi ya kepada para pemainnya bahwa mereka juga mestinya melakukan hal yang sama dan bisa gitu dengan Persib Bandung.
tinggal nanti bagaimana taktikal Coach Imran ya dengan skuad yang ada di Semen Padang untuk bisa memberikan perlawanan gitu ya. Saya kira kuncinya sih lebih ke taktikal ya, karena ya waktu jeda internasional ini kan juga pendek ya. Walaupun memang kalau di Semen Padang nggak ada masalah karena kan nggak ada pemainnya dipanggil itu ya, dipanggil apa Iya, namanya ke tim timnas. nasional. Ah, Kalau di Bandung kemarin kan ada Eliano, ada Beckham Beckham, Putros. terus ada Frans Butros Mas juga kan. Putros ya. Cuma iya Frans Butros kebetulan kan cuma nggak main. Saya kira itu sih. Jadi ini tantangan buat Semen Padang. Bisa nggak mereka mengulangi keberhasilan saat mengalahkan Dewa dan juga mengalahkan Persija gitu. Nah, Bung Yuke, jelang laga Persib versus Semen Padang, sorotan nih kayaknya datang lebih banyak ke sosok Beckham Putra nih yang baru on fire tampil bersama timnas Indonesia, cetak 2 gol lawan Saint Kitts and Nevis. Ini akankah Beckham Putra dimainkan sebagai starter atau diistirahatin dulu deh habis 2 kali main lawan timnas Indonesia nih? Kalau menurut prediksi Bung Yuke gimana nih? Ya, pertama tentu ini menjadi booster ya untuk Persib ya. Kemarin Beckham main luar biasa, walaupun nggak selalu main penuh ya, tapi cukup signifikan penampilannya, cukup memberikan dampak bagi permainan timnas gitu. Sebelumnya kan Beckham sempat dikritik juga, kemudian dia bisa jawab gitu ya secara penuh gitu, secara spontan bahwa dia tetaplah aset timnas yang sangat baik dan juga buat Persib Bandung, apalagi kalau di Persib kan memang performa dia sedang on form banget ya. Jadi eh, ini sih lebih ke opsi dari Bojan Hodak sih. Apakah akan langsung memainkan Beckham? Pastinya akan melihat kondisi terakhir ya. Setelah dia gabung setelah dia bermain kemarin bersama timnas kan pasti akan dicek dulu kondisi fisiknya, kebugarannya gitu ya. Tapi kalau Beckham kondisinya bagus, ya saya kira dia sangat layak main sebagai starter dan itu penting. Beckham ini kan kadang-kadang tuh menjadi faktor pembeda lah buat Persib di saat deadlock dia bisa jadi tiba-tiba memberikan gol gitu, memberikan aksi-aksi yang kemudian membuat Persib jadi menang gitu. Ini tokoh penting lah bagi perjalanan Persib musim ini ya, salah satunya Beckham gitu. Selain Beckham Putra, kira-kira siapa nih Mas Yuke, pemain Persib Bandung yang berpotensi merepotkan Semen Padang ya? Apakah Tom Haye atau mungkin Andrew Jung yang lagi on fire? Gimana Mas Yuke? Ya itu Bur nyebutin benar tuh. Dua orang itu. Iya, dua pemain itu plus satu Berginho. Berginho itu juga bagus itu. Dia udah 20 kali main, 1 gol, 6 assist. 6 assist itu artinya dia terlibat dalam 7 peristiwa gol yang dilakukan oleh Persib kan. Satu dia bikin gol sendiri, 6-nya assist. Nah, assist itu kan yang penting ya. Dan kalau saya lihat di data ini dia assist yang paling banyak loh di Persib musim ini. Iya. Jadi memang perannya sangat besar sekali dan kalau Tom Haye jelas lah ya dengan kemampuan olah bolanya dia, visinya dia, umpan-umpan, diagonal pasnya, umpan-umpan kuncinya ya memang dia menjadi metronom lah ya buat Persib Bandung. Masih beruntung ya Persib ya bahwa mereka punya Andre Jung ya. Ketika Ramon Tangki kurang begitu signifikan kontribusinya, ketika Uliam agak merosot gitu ya belakangan konsisten ini ya, kontribusi golnya iya. Tapi Andre Jung nih itulah maka tadi saya katakan di awal Persib tuh dengan mereka gagal untuk lanjut di ACL 2 itu kayak blessing buat mereka, semakin kuat, semakin susah dihadang gitu di Super League gitu. Iya, makin fokus, betul. Nah, Bung Yuke tadi bicara soal pemain-pemain yang kemungkinan bersinar dari kubu Persib. Nih kalau dari Semen Padang siapa aja nih pemain yang kayak harus diwaspadai para pemain Persib deh nih, Bung Yuke? Iya, Semen Padang memang kemarin ketika pas paruh putaran 2 itu banyak melakukan pergantian pemain asing ya. Tadinya saya berharap si Douglas Maicon itu bisa menjadi pembeda ya, bisa memberikan perubahan yang signifikan. Tapi kayaknya pemain-pemain itu juga masih perlu adaptasi lagi ya. Saya misalnya di belakang tuh ada Soka Dozi Raffi itu baru main 8 game, terus belum ada kontribusinya. Kemudian juga
apa namanya Kazaki Nakagawa main Jepang 4 game, tapi kelihatan di lapangan juga nggak terlalu istimewa ya. Yang ya Maicon nih udah bikin 1 gol, cuman itu masih belum cukup memberikan apa namanya sinyal bahwa dia akan bisa cepet nyetel ya. Ada lagi 1 pemain Spanyol ya, Guillermo ya, sudah bikin 2 gol. Mungkin pemain inilah lini depannya dari Semen Padang nih, Guillermo ini yang agak sedikit harus diwaspadai karena kemarin dia bikin 2 gol itu ke gawang PSBS kan ya. Nah ini saya kira harus diwaspadai, kebetulan memang posisinya langsung beririsan langsung dengan posisi center back Persib yang kali ini nggak komplit kan ya. Nah ini yang saya kira akan sedikit agak merepotkan jika kurang diwaspadai ini Guillermo, pemain dari Spanyol. Mas Yuke, ini kan Persib Bandung kalau di klasemen sementara masih berada di puncak ya dengan 58 poin. Mereka unggul 4 angka atas Borneo FC di posisi 2. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari jadwal sisa nih, dari jadwal sisa Persib, Borneo dan juga Persija, Persib Bandung mungkin mendapatkan jadwal yang lebih berat ketimbang rival-rival mereka seperti Borneo dan juga Persija. Persib masih tandang ke markas Dewa, terus juga masih tandang ke markas Persija, bahkan masih menghadapi Bayangkara FC, tim yang dalam 5 laga terakhir selalu menang ya. Nah ini Mas Yuke kalau melihat kondisi ini, kira-kira persaingan gelar juara Super League akan tentukan di pekan keberapa Mas Yuke? Entah di pekan ke-32, 33 atau mungkin di pekan terakhir 34 Mas Yuke? Pekan 31 sih saya kira. Wow. Kalau ya 31, jadi kalau Persib Bandung katakan nih lawan Semen Padang mereka menang, lawan Bali mereka menang, lawan Dewa mereka menang, lawan Arema mereka menang, terus lawan Bayangkara mereka bisa menang gitu. Maka terakhir lawan PSM Yogyakarta tuh itu menjadi apa laga yang di kandang lagi menentukan tuh Mas Yuke. di kandang ya. Itu dengan asumsi tadi yang saya sebutkan urutan-urutan lawan Persib itu, dengan catatan lawan-lawan yang lainnya juga menang juga ya. Oh, menang juga, iya. Kalau Persija Borneo-nya di perjalanan itu mereka ada tercecer poinnya, wah Persib bisa lebih cepat bisa lagi. lebih cepat, iya. Iya. Paling krusial mungkin kalau ada miss Persib misalnya dari tadi partai-partai yang saya sebutkan itu dia ada game yang lepas gitu ya, misalnya kalah atau seri. Maka pertandingan lawan Persija itulah tanggal 10 Mei itu yang paling menentukan tuh. Nah, benar. Bahkan kalau kata Mas Yuke, maksudnya prediksi Mas Yuke kan di pekan 31. Nah, berarti itu di pekan ke-32 kan Persib bakal tandang ke markas Persija. Nah, ini kalau ini kejadian berarti Persija bakal melakukan guard of honor berarti ya. Segel gelar ya. Kayak ngasih penghormatan gitu ke Persib kan. Benar. Dan unik juga, jadi beberapa kali juga kalau di Spanyol tuh kayak pemain Barca ngasih penghormatan ke Madrid sebagai juara atau sebaliknya. Nah ini ada potensi juga terjadi nanti, entah itu di JIS atau di GBK. Nanti kita nggak tahu Persija bakal main di mana ya ketika menjamu Persib ya. Tapi itu ada gak aturannya guard of honor itu di sini? Kalau nggak ada aturannya ya harus ya Mas Yuke. Nah ini masalahnya ada atau enggak ya? Iya, karena ini kan supporter kita agak beda ya, peradabannya beda soalnya. Benar. Nah, Bung Yuke, ini jelang laga Persib versus Semen Padang nih balik lagi. Gimana prediksi line up kalau menurut Bung Yuke nih? Kayak apa yang akan dipasang oleh Bojan Hodak dan siapa aja pemain-pemain yang akan diturunkan? Iya, kalau Persib saya kira nggak terlalu banyak berubah ya, karena pemain-pemain utamanya ya itu aja. Nah di posisi belakang itu saya kira tetap kipernya Teja Pakualam, terus bek kanannya Kakang, terus doublenya itu Federico Barba dengan Julio Cesar, kirinya itu bisa Dewangga. Kalau saya sih jadi Bojan saya lebih pilih Dewangga karena dia kaki kiri ya, dia kaki kiri gitu. Terus di tengahnya ada Tom Haye, ada Marklock, ada Goicoechea ya, atau ada Malis juga bisa sebagai pelapis ataupun untuk rotasi mungkin aja. Depannya nggak ada pilihan banyak sih, itu pasti Andre Jung, terus William Baros ya. Berginyo juga ya? Putra gitu. Putra. Nah itu dia tuh, itu kan kekayaan tersendiri ya. Mau pilih William Baros main duluan atau milih Beckham yang cadangan biar dia jadi super sub aja sehingga Berginyo yang main duluan. Wah, itu
Makanya hilang 2 di belakang tuh Persib nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu signifikan sih pukulannya gitu. Mas Yuke, ini kan kontrak Bojan Hodak bakal habis ya di akhir musim ini, dan kabarnya juga sedang ada negosiasi nih antara manajemen Persib dan juga Bojan Hodak. Nah, pasti kan kalau misalnya nih, maksudnya logikanya atau umumnya ketika ada klub yang ingin memperpanjang kontrak, pelatih, apalagi pelatih sukses nih kan, telah terbukti membawa Persib juara 2 musim beruntun dan OTW 3 musim beruntun. Nah, ini kan otomatis Persib kemungkinan harus menaikkan gajinya Bojan Hodak. Nah, tapi kan pasti dengan tawaran yang lebih tinggi, Persib juga pasti nuntut yang lebih tinggi nih ke Bojan Hodak. Semisal, oke, lo musim depan target utama pasti mempertahankan gelar Liga Indonesia kalau musim ini juara. Nah, selain itu juga pasti kan targetnya melaju lebih jauh di ACL 2. Kan kalau Persib juara musim ini otomatis bakal tampil di playoff ACL 2 musim depan kan. Nah, apakah kalau menurut Mas Yuke, apakah Bojan Hodak masih sosok yang tepat untuk Persib Bandung dalam ambisi melaju jauh di ACL 2? Karena kan manajemen Persib juga pasti nggak cuma mau hanya yang menancapkan kukunya aja nih di Indonesia, pasti mereka juga ingin berprestasi di level Asia, Mas Yuke. Gimana Mas Yuke? Iya, terus terang saya sebagai penggemar yang netral ya, saya pengen lihat sustainability sebuah klub ya, terutama di Super League ini kan pelatih itu jadi posisi yang paling panas ya, sebentar-sebentar ganti gitu ya. Jadi continuity, kesinambungan tim ya, itu sangat rentan sekali. Nah, Bojan ini semoga aja menjadi salah satu inspirasi buat tim-tim yang lain. Syukur-syukur kalau dia terus diperpanjang ya dengan sukses yang dia raih, ini bisa menjadi panduan ya. Pelatih itu ikut menentukan arah dan tujuan prestasi sebuah tim ya. Jadi nggak bisa sebentar-sebentar ganti gitu. Dan menurut saya si Bojan sangat cocok gitu ya. Karena dia sudah membuktikan dalam 2 musim terakhir dengan squad yang bahkan musim sebelumnya dengan musim ini kan banyak banget pergantiannya, terutama di sisi pemain asingnya ya. Mereka ganti 1 gerbong gitu, dia ganti 1 gerbong, dia masukin lagi klaster baru. Tapi dia nggak apa ya, nggak fail gitu ya, nggak kesulitan gitu untuk bisa mengadjust ataupun mengadaptasi dengan skema yang dia punya gitu. Bahkan dia musim ini relatif lebih pragmatis ya, lebih efektif gitu ya. Dengan squad yang ada dia bisa susun puzzle-puzzle yang tepat, terus prestasinya juga di ACL sudah terbukti lebih baik dibanding musim sebelumnya. Ketika itu kita pikir nih trionya DDS, kemudian Ciro sama Tyron. siapa tuh Tyron itu akan long last, ternyata enggak, dibuang sama dia tuh, terus diganti dengan ini klaster yang baru. Wah, kita pikir sebelumnya ini bakal sulit nih karena banyak banget pemain asingnya baru gitu kan, penyesuaiannya perlu lama, ternyata enggak juga, dia bisa gitu ya. Jadi ini pelatih yang pas lah buat Persib. Mau cari yang gimana lagi gitu, kalau sekarang mereka dia sukses mau gimana lagi. Wajar kalau tuntutannya naik, itu normal gitu ya. Namanya dia punya achievement ya, harus ya pasti dia minta lebih gitu ya. Dan Persib juga mestinya juga objektif juga dengan tuntutan itu. Pasti Persib juga minta feedbacknya lebih juga, dan itu wajar aja. Saya kira nanti masalahnya lebih ke situ sih, lebih ke deal-dealan ya, ke deal-dealan. Kalau filosofi, kecocokan, chemistry Bojan dengan tim ini mah itu udah senyawa ya, menurut saya senyawa udah. Pertanyaan terakhir, jelang laga Persib Bandung versus Semen Padang nih, berapa prediksi skornya menurut Bung Yuke, dan siapa yang akan cetak gol nih nantinya Bung Yuke? Waduh, saya kayak cenayang nih. Siapa tahu tepat nih Bung Yuke. Nah, ya kalau nerka-nerka aja sih, saya kira selisihnya cuma 1 ya, bisa 1-0, 2-1 bisa Persib. Karena kan gue tahu tuh Persib menangnya nggak pernah banyak. paling spesialis tipis ya Mas Yuke. Iya, tipis. Yang penting buat Persib menang. Nah, kalau cetak gol tuh lihat dari tren belakangan ya, Andri Jung itu kayaknya salah satu dari yang bikin gol. Betul. Jadi ya prediksi Mas Yuke kemungkinan Persib menang tipis ya. Entah 1-0 atau 2-1. Nah, oke, kita menarik nanti hasil pertandingan kayak gimana ya. Terima kasih banyak Bung Yuke sudah berbagi di Morning Zone hari ini. Sehat selalu Bung Yuke. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Yuke, sehat-sehat terus Mas. Terima kasih Bu. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.